Halo, perkenalkan nama aku Fiona dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku akan membahas materi kimia unsur dengan unsur halogen. Yuk kita bahas. Halogen. Halogen merupakan golongan 7A, di mana golongan 7A ini terdiri dari F, Cl, Br, I, dan Ht. Sekali lagi ya, ada F, Cl, Br, I, dan Ht. Nah, setelah kita tahu apa aja unsur dari halogen ini, kita habis ini akan mempelajari sifat umum dari unsur halogen. Sifat umum dari unsur halogen adalah yang pertama, mudah menangkap elektron atau biasa kita sebut sebagai reduksi. Sifat yang kedua yaitu unsur halogen bersifat oksidator kuat. Kenapa? Coba kita kilas balik, coba kita ingat-ingat lagi waktu kita belajar kelas 10 tentang redox atau reaksi oksidasi atau bilang oksidasi. Nah, di situ kita pasti dengar yang namanya reduktor dan oksidator. Berarti kalau misalnya oksidator berarti mengalami reduksi dong. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, unsur halogen mudah menangkap elektron dan dia mengalami reduksi. Nah, karena dia mengalami reduksi, dia bisa disebut juga dengan oksidator kuat atau mengalami oksidator. Nah, oke. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat unsur halogen yang ketiga adalah unsur halogen bisa disebut dengan unsur yang reaktif. Maksudnya apa sih reaktif? Maksudnya adalah unsur halogen ini bisa kita temukan di alam. Tetapi ada tapinya loh. Tetapi unsur halogen hanya bisa ditemukan di alam tetapi tidak dalam keadaan bebas. Hanya dapat ditemukan di setiap senyawa kimia. Nah, udah tuh kan, kalian pasti ngerti kan? Cuman bisa ada di senyawa kimia. Oke, mari kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat dari unsur halogen adalah wujud. Wujud dari unsur halogen coba kita bedah satu-satu. Yang pertama ada F. Wujud F adalah gas. Biasanya berwarna kuning. Yang kedua ada Cl. Cl2 bentuknya atau wujudnya adalah sama seperti F2, itu gas. Warnanya tentunya beda, hijau atau kekuningan. Yang ketiga ada yang namanya Br. Br sifatnya atau bentuknya adalah cair. Dan biasanya tuh warna dari Br adalah coklat. Yo, kalian pasti tahu kan coklat. Yang keempat ada I. I bersifat juga sebagai padat. Biasanya itu padat atau I2 tuh bentuknya padat. Biasanya warnanya tuh keunguan gitu. Nah, terakhir ada AT. AT biasanya tuh digunakan sebagai radioaktif. Nah, oke. Setelah kita tahu sifat dan wujudnya, kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat kelima yaitu bahwa unsur halogen bisa juga direaksikan dengan logam. Akan membentuk apa sih? Biasanya kalau unsur halogen dengan logam akan membentuk garam. Unsur halogen kita reaksikan dengan logam akan membentuk garam. Sebagai contoh, coba kita lihat reaksi di atas. 2Fe tambah 3Cl2 akan menghasilkan 2FeCl3. 2FeCl3 merupakan garam. Seperti tadi, asam kan jadinya. Unsur halogen dengan kita reaksikan dengan logam pasti akan menghasilkan garam, yaitu 2FeCl3. Nah, pasti kalian sudah pada mengerti kan
biar kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya. Tring. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu sifat keperiodikan. Di sifat keperiodikan itu ada apa aja sih? Di sifat keperiodikan itu ada oksidator, kereaktifan, dan titik didihnya. Mari kita pelajarin. Kenaikan titik didih dari unsur halogen itu meningkat karena massa atom relatifnya juga akan ikut mengikat dan sangat dipengaruhi juga oleh van der Waals atau gaya van der Waals. Ya, seperti sehingga I dan T akan menyebabkan titik didihnya meningkat dan massa atom relatifnya juga meningkat. Nah, oke, setelah titik didih kita akan mempelajari oksidator ya. Paling seru nih jika kita mempelajari oksidatornya. Karena kenapa? Unsur halogen oksidatornya akan berkurang. Maksudnya apa sih? Maksudnya oksidator yang akan berkurang adalah dari F, Cl, I, Br, At ke bawah. Oksidatornya akan berkurang. F dengan At, oksidator paling kuat adalah F, bukan At. Nah, jadi kalau misalnya kita beri contoh. Contohnya, jika F dengan I, F dapat mengoksidasi I, tetapi I tidak dapat mengoksidasi F. Contohnya begini. Ada raja dan anak-anaknya, atau bukan anak-anaknya. Ada raja dan hambanya. Raja bisa mengusir hambanya, tetapi hambanya gak bisa mengusir rajanya. Sama seperti oksidator tadi, bahwa F mempunyai oksidator paling tinggi. Jadi F bisa mengoksidator atau mengoksidasi Cl, tetapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Maka karena Cl nggak bisa mengoksidasi F, karena Cl tidak bisa mengoksidasi F, maka tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, mengerti kan? Kalau kurang mengerti, ingat aja. Kalau raja punya hamba, raja bisa mengusir hambanya, tetapi hambanya nggak bisa mengusir rajanya dari tahtanya. Sama, F bisa mengoksidasi Cl, tapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Nah, karena Cl bersifat lemah. Sama seperti tadi, hambanya bersifat lemah. Raja bersifat kuat. F bersifat kuat. Cl bersifat lemah. Makanya Cl tidak bisa mengoksidasi F. Tetapi F bisa mengoksidasi Cl. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kereaktivitas. Jadi, kereaktivitas halogen itu berkurang dari F ke I. Sebab, kenapa? Karena semakin besar jari-jari atomnya, kemampuan halogen untuk menarik elektron juga semakin berkurang. Jadi, kereaktifan dari halogen berkurang dari atas ke bawah, karena dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Selanjutnya, kita akan mempelajari daya oksidasi halogen. Daya oksidasi halogen akan menurun jika fluorin ke iodin. Akan menurun dari atas ke bawah, daya oksidasinya akan menurun. Jadi oksidasi paling tinggi yang atas, bukan yang bawah. Jadi daya oksidasi dari F ke iodin atau I akan menurun. Tetapi sebaliknya, daya reduksi akan meningkat atau bertambah jika dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Nah, kan sebaliknya dari daya oksidasi. Kalau daya oksidasi dia akan menurun dari F ke bawah, dari atas ke bawah. Sebaliknya daya reduksi akan meningkat dari atas ke bawah, dari F ke I. Kita akan membahas kelimpahan. Kalian tahu nggak? Di alam, halogen itu terdapat dalam bentuk senyawa halida sebagai ion negatif 1. Nah, apa aja sih mineral-mineral yang mengandung unsur halogen? Nah, nanti di sini akan ada tabelnya ya. Pertama itu ada unsur fluor.
Biasanya unsur fluor ini mineralnya yaitu fluorspar dan kriolit. Yang kedua ada klor. Klor biasanya mineralnya tuh halit dan karnalit. Yang ketiga ada brom. Biasanya brom mineralnya yaitu brom karnalit. Dan yang terakhir ada iod. Iod biasanya mineralnya NaIO3. Itu kita akan ke topik terakhir, yaitu kegunaan unsur halogen. Nah, coba kita lihat tabel di sini. Kegunaan unsur halogen. Yang pertama ada F dengan senyawa CClF2. Kegunaannya biasanya kalau misalnya senyawa CCl2 itu sama CCl2F2 itu sebagai pendingin AC. Jadi AC kita tuh mengandung senyawa CCl2 pada kulkas, AC. Terus habis itu C2F4. Kegunaannya itu sebagai teflon. Kalian tahu teflon kan? Teflon yang anti lengket yang kalian punya di rumah. Nah, itu merupakan juga kegunaan unsur halogen loh. Di situ terdapat F. C2F4 kalau nggak salah. Iya benar, C2 dan F4. Bisa kalian lihat di tabel sih. Bisa kalian baca juga. Cl ini bisa kalian lihat di tabel kan? Yaitu jadi di Cl ini ada 4. NaCl, PFC, NaClO, dan CaOCl 2 kali. Kalau NaCl tuh gunanya sebagai garam dapur yang kalian punya di rumah. Terus kalau PFC itu untuk pipa paralon. Nah, itu biasanya menggunakan PFC. Kalau NaClO, dia itu sebagai pemutih atau penggelantang. Nah, kalau CaOCl 2 kali, kalian tahu kaporit kan? Yang kalau kalian suka berenang, terus nyium bau air kolam berenangnya itu, bau kaporit. Nah, itu tuh juga mengandung kegunaan unsur halogen, yaitu CaOCl 2 kali. Begitu kawan-kawan. Dan yang lain-lain. Banyak juga. Bisa kalian lihat juga di tabel. Biar bisa kalian baca nih. Lihat tabel. Gak mungkin kan aku satu-satu aku bedah. Nah, oke, sekian dulu tuh topiknya. Kesimpulannya bahwa unsur halogen ini mempunyai banyak sekali kegunaan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat sekali bermanfaat. Walaupun hanya ditemukan di setiap senyawa kimia, tapi unsur halogen bisa juga kan kita gunakan atau kita lihat dengan reaksi yang lain, reaksi tertentu, reaksi yang hanya ada dalam senyawa kimia. Nah, kita juga bisa mempelajari bahwa bilang oksidatornya dan lain-lain. Sekian dulu penjelasan dari aku tentang kimia unsur, tentang halogen. Dan sampai jumpa. Bye-bye.